Seseorang teman pernah berpesan kepadaku, "Satu hari yang telah berlalu, maka tak akan kembali kepadamu. Kerjakanlah selagi kamu mampu, walau terkadang hidup ini melucu." Ya, sebegitulah menjengkelkannya. Walau kadangkala, apa yang telah kita usahakan tidak selalu dibalas penuh atas semua yang telah dikerjakan, dan hanya menyisakan satu kata tersirat, ikhlas. Halo dulur dan kawan-kawan, kembali lagi di Pelosok Negeri. Kali ini saya berada di salah satu basecamp Sindoro. Ada yang tahu? Ya, basecamp Si Gedang. Mungkin dari kalian ada yang baru mendengar namanya. Tetapi, menurut informasi yang saya dapat, Via Si Gedang adalah trek yang memiliki estimasi tercepat menuju puncak, setahu saya. Kali ini saya akan mendaki ke Gunung Sindoro bersama Pak Firman. Kalau teman-teman menonton video saya di Gunung Dempo, pasti tahu beliau. Kali ini saya akan diminta bantuannya oleh beliau untuk menjadi porter dan iseng-iseng membuat video. Ya semoga bagus, karena mengambil gambar dengan bawaan berat itu sangat merepotkan. Mas Prev dari Bekasi ini ikut ke Sindoro bareng siapa ini? Hai, halo, Om Firman. Biasa mau ke Sindoro nih. Nggak kapok ke Dempo? Ya, Enggak dong. Pemanasan ya buat ke Sindoro? Iya. Oke, kita lanjut Pak. Setelah registrasi, kami memesan mobil pickup untuk mengantar kami. Loh, kok pick up? Iya, karena di sini tidak tersedia ojek motor. Untuk jasa pick up sendiri, 150.000 sekali jalan. Rencana awal, kita akan mulai mendaki di waktu pagi. Dikarenakan kawan Pak Firman yaitu Bang Prev, ada keterlambatan bus yang telah ia pesan, akhirnya kami menunggu sampai waktu siang. Ya tidak apa, toh gunungnya nggak kemana. Untuk sekedar informasi, jika teman-teman kesini dan meminta jasa pick up, kemudian jumlah orang yang ikut banyak, maka iuran akan lebih murah. Lumayan sampai pos 2, tinggal jalan sedikit menyusuri kebun teh, kemudian sampai di pintu rimba, patok besi. Di pintu rimba, telah terpasang banner besar larangan membakar hutan. Karena Gunung Sindoro sebagian besar ditumbuhi oleh rumput-rumput ilalang, maka sebisa mungkin jangan membuat perapian dan membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Kan sayang jika alam yang indah seperti ini harus hangus terbakar menjadi arang. Tidak disangka-sangka bahwa trek Via Si Gedang seenak ini. Apalagi sepanjang jalan kita ditemani cuaca yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sedang-sedang saja, gak kayak gebetanmu yang gampang panas dan sifatnya terlalu dingin. Wak wak wak. Setelah 1,5 jam berjalan dan beristirahat, akhirnya kami sampai di Batu Tulis. Sejauh ini, yang bikin saya kagum adalah tidak ada sampah yang berserakan, bersih. Semoga selalu terjaga, tidak ada pendaki yang nakal ke sini, yang sembarangan membuang sampah, yang bisanya hanya menikmati keindahan, berselfie, tanpa tahu kesadaran diri. Setelah 30 menit berjalan dari Batu Tulis, akhirnya kami sampai di pos 3, camp area. Disinilah tempat kita akan mendirikan tenda. Dan camp area pun serasa milik kami bertiga. Iya benar, karena yang naik cuma rombongan kita. Wah, bisa pules tidurnya. Ini tenda 1 dapurnya gede banget Pak. Ini tenda. Ini tenda the best ini. Buat masak-masak the best banget ini. Tadi sini nggak sembarangan nih. Ini Prep sama Malik the best lah pokoknya. Pak Firman juga the best. 3 ini. Aduh. Nah, dikit lagi puncak. Saya cerahan. Wah, kayak tenda penampungan nih. Dapurnya gede banget sini. Tenda cuma 1. Wah, ini yang bikin lagi ini. Already feel it that. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something?
You look into my eyes and felt love feeling. Then nothing got a dream like a sweet night. Hey, come on closer now. Sukses. Yo. Di antara bias jingga dan kelabunya langit, pada jam 5 pagi, kami mulai perjalanan summit. Pagi ini tidak terlalu dingin. Sedari kemarin pun, angin tidak terlalu kencang. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita lagi perjalanan summit dari pos 3. Alhamdulillah kita bertiga bisa summit semua. Yang mantinya kita ditemani oleh Golden Sunrise. Tuh, indah di sana. Alhamdulillah kita ditemani cuaca cerah terus. Semoga kita sampai base camp pun nanti kita diberi cuaca cerah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Angin pagi biasanya datang dari selatan, yang kebetulan trek via Sigedang berada di sisi utara. Mungkin angin mengembus dari sisi sebaliknya. Jadi yang kami dapat hanya angin sepoi-sepoi manja. Pendapat saya. Nampaknya, mentari pagi masih malu-malu menampakkan wajah hangatnya. Angin lembut seakan-akan mengusap wajah, menghilangkan rasa kantuk sisa tidur semalam. Malam yang gelap kini mulai berwarna ketika mentari memberi sedikit pancaran cahayanya. Pemandangan indah di sisi utara kini mulai terlihat. Namun tanjakan terjal telah menantinya. Pemandangan gunung dan bukit berjajar rapi di posisi terbaiknya, menciptakan sebuah lukisan indah yang mampu menghipnotis penikmatnya. Trek pendakian kini mulai menukik. Dari kejauhan, seakan-akan pemandangan indah berbisik, memaksa kita untuk melirik, kemudian berbalik. Seolah-olah alam akan mempertunjukkan kemegahannya. Firman, gimana? Enak ya jalurnya? Pemanasannya nggak main-main pokoknya. Ditambah satu temannya itu lagi video, namanya Mas Prev. Semakin tinggi kita berpijak, semakin terjal jalan yang harus kita lalui. Rintangan pun silih berganti. Trek tanah kini berubah bebatuan, yang saat kita melangkah pun tidak bisa asal-asalan. Pemandangan indah masih saja merayu dari kejauhan. Yang bisa kita lakukan hanya mencuri-curi pandang, karena pada kenyataannya, jalan yang harus kita tempuh masih panjang. Kita tidak bisa berhenti hanya oleh sebuah rayuan, karena ada misi yang harus diwujudkan. Ditemani hangatnya mentari yang telah meninggi, langkah membawa kami ke ladang batu, yang mana trek yang harus kita lalui adalah batu-batuan besar yang mendominasi trek pendakian.
Hangatnya mentari kini mulai memanas. Baju yang saya kenakan pun mulai basah akibat keringat yang keluar di tebalnya jaket yang saya pakai. Pohon-pohon tinggi kini mulai menghilang. Yang terlihat hanyalah banyak rumput ilalang dan pohon-pohon cantigi yang berukuran sedang. Timbul rasa semangat dan langkah kaki mulai cepat ketika plang Sabana Sigidang telah terlihat. Yang itu artinya puncak Sindoro sudah mulai dekat. Berbeda dari sabana-sabana yang lainnya, di Sabana Sigidang yang mendominasi adalah pohon-pohon cantigi. Warna merah daun mudanya begitu menyala, ditambah terik mentari yang menyinarinya. Perjalanan kita pun belum usai. Kita harus menyusuri Sabana Sigidang yang merupakan tempat terakhir yang harus kita lewati sebelum sampai ke puncak. Entah berapa kali kita melangkah, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Sindoro. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami semua sampai di tempat tujuan dengan sehat, selamat, dan cuaca yang bersahabat. Dan sekali lagi terima kasih atas doa yang telah Engkau kabulkan. Sampai semua di puncak Sindoro. Allahu Akbar. Mantap. Habis. 2 kali gagal nih. Pokoknya Pak Haji hari ini banyak best kan. Setelah selebrasi, beristirahat, sembari menyeduh secangkir kopi, dan kemudian menyalakan sebatang rokok, duduk di atas batu di bawah teriknya mentari, sembari menikmati keindahan alam serta keunikan masing-masing gunung yang didaki. Dalam diam, pikiran membawaku kembali mengingat bagaimana proses telah membawa saya sejauh ini. Mungkin kebahagiaan akan lebih terasa ketika kita melupakan proses yang berat. Tetapi saya sebagai manusia kadangkala selalu teringat hal-hal apa saja yang telah dilalui, rintangan apa saja yang telah dilewati, dan bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang, hari-hari yang kita lalui begitu berat, sampai-sampai kita pun dituntut untuk profesional atas semua pekerjaan yang sedang dikerjakan. Walaupun terkadang, kata ikhlas adalah sebuah kata terakhir yang tersisa ketika kita sudah berjuang sekuat tenaga, dan hanya berpikir, esok pasti ada gantinya. Sekian perjalanan saya. Sampai jumpa. Salam pelosok negeri.